Assalamualaikum, RW. Salam. Ya. Salam. Ini bawa PBB buat RW 8 ini. Udah turun bang? Lah, udah, diangkut ini tuh. Masya Allah, Berapa- cepet banget ya? Iya. Ya, saya mas bang. Iya, nih. Mustafa nih, salaman dulu. Yang PRW. Iya. Kita duduk. Iya. Ini PBB-nya. Udah beres semua bang? Ini hampir semuanya. Sudah dirapi-rapiin ya. Hmm. Ada Salam. Ini PBB Tahun 2023 ya bang? ini semua 23, tahun 23. Ini sekalian datang, alhamdulillah. Ayo bang, ada perwakilannya tuh udah nyampe nih ya. 8. Jangan duduk bang. Ya, ya. Ini PBB 23 ya. dicetak oleh Bapenda untuk tahun 2023 untuk RW 8 semuanya. Bisa terima ya bang ya? Ya. Tapi masih banyak itu ya, ini buat anu aja ya. Yang buat ini bawa diterima, ini semuanya Alhamdulillah, sudah ini satu RW. sudah di per RT bang ya? Ini per RW masing-masing. Oh iya, ini RT 1 ya? Hmm. RT 1, RT 2, 13 RT semua semua di sini bang? Ya semuanya di situ. Dan ini mohon Pak RW untuk menginformasikan kepada RT masing-masing Siap. agar untuk segera didistribusikan Siap, kepada siap. nama termohon di sini, dan jangan sampai lama-lama ada di RT, harus segera karena tahun ini kita banyak agenda besar untuk tahun 2023. Siap. Selain dari PBB yang harus kita tersebarkan dan juga ada agenda-agenda pemerintah yang mesti juga kita selesaikan. Artinya kalau misalnya ini tetap cepat terdistribusikan kepada warga, mereka juga akan tahu berapa mereka harus bayar karena kaitan pembayaran PBB ini untuk pembangunan kota Bekasi. Mungkin untuk ini nanti bang ya, mungkin nanti ada warga juga yang nanya namanya itu ininya naik nggak sih NJP-nya ya bang ya? Berkaitan NJP, NJP tahun sekarang berapa bang? kalau NJP tahun ini masih sama seperti tahun tahun Masih sebelumnya sama karena seperti ya. pemerintah Kota Bekasi juga masih menilai ya, hampir rata semua NJP 1722 1722. 1.722.000 Masih begitu. sama sama Masih tahun sama kemarin ya tahun bang? kemarinnya karena mungkin belum ada penilaian dari Bapenda ada kenaikan atau tidak. Sepertinya tahun ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini RW 8 berapa ini bang? Kalau dilihat Jumlah dari itu jumlah uangnya itu sekitar ada ini ya bang, berkasnya bang? ada berkasnya Ah. sudah Coba di tuh diambil dulu bentar ya. Iya. Nah, ini buat para RT ya yang informasi aja bahwasanya PBB tahun 2023 sudah ada di sekretariat RW. Silakan yang ada waktu diambil segera dan didistribusikan ke warganya masing-masing. Ya ini sudah Oh, ini ada anunya bang semua, Data semuanya. data RW 8 khusus bang ya? Iya, RW 8. Nah, untuk RT 1 hampir dia RW 1 Jumlah totalnya bang semuanya? jumlah totalnya 254, RW 1 sekitar 92 jutaan ya. Cukup besar ya, sekitar 400 juta kalau saya untuk RW 8 aja gitu. Oh, untuk Besar. RW 8 aja ya? Ada situ bang ya? Iya. Bang, saya terima ya bang ya? Dan buat Pak, dan juga ini ada beberapa PBB mungkin ya karena PTSL program pemerintah kemarin sudah selesai, ada beberapa warga yang belum melakukan mutasi atau Iya, terkait terkait dengan PBB masih terbit PBB yang masih Lama ya? kan gitu. Nah ini harus segera dimutasikan, artinya dipecah gitu kan, misalnya ke anaknya atau ke pembagian ya bang, untuk pembagiannya. pembagian waris ya, akibat Iya, bukan akibat nah, kemarin yang sudah mengikuti PTSL ya, demikian. mungkin yang tanah 100 meter dibagi 2 jadi 50-50. Nah, itu harus sudah balik nama, harus memiliki PBB masing-masing bang. Betul, jadi harus ada kesesuaian antara jumlah luas tanah yang ada di sertifikat dan di PBB. Karena ketika semuanya sudah sinkron akan menjadi milik pribadi masing-masing, sama luas PBB yang ada di SPPT PBB-nya dan Iya. juga luas yang ada di sertifikatnya. Ini harus segera sebab banyak yang kita temui khususnya di wilayah perkampungan ya, bukan cuma RW 8 aja, RW-RW yang lain karena mungkin orang tuanya dulu masih induk yang tanahnya mungkin ada yang 1.000 atau 1.500 atau berapa lah itu, yang ketika pengenaannya itu kategorinya buku 45 yang pembayarannya di atas 3,5 juta ke atas kan itu. Kalau ini yang Pak RW terima saat ini adalah buku 123 yang Buku 123. 123. Jadi di HKP itu di induk
nya 1, 2, 3 artinya masih di bawah yang tanah 50, 100, 150 yang masih pembayarannya di bawah 2 juta. Yang luas tanahnya juga tidak terlalu besar, tapi walaupun tidak besar, kecil luas tanahnya, ada kewajiban kita sebagai warga untuk melakukan pembayaran PBB. Kaitan pembayaran PBB ini untuk pembangunan Kota Bekasi ke depan. Nah, uang pajak tersebut digunakan untuk pembangunan bawah jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran air, sarana dan prasarana untuk warga juga, untuk Pak. warga juga. Biar Artinya- warga tahu apa kenapa kita harus bayar PBB gitu. Betul Pak Rai. Ya, manfaatnya banyak sekali karena memang sudah suatu kewajiban tahunan kita sebagai warga negara yang baik untuk melakukan pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan. Oke Bang, untuk terkait masalah PBB mungkin ada sebagian dari warga yang bertanya terkait setelah mereka mengikuti PTSE dan tanah pun terpecah ya, untuk syarat untuk pembuatan PBB biar sudah sesuai dengan sertifikat dan PBB-nya juga sesuai. Kita warga mungkin ada yang bertanya gimana kok PBB saya nih masih nyatu gitu ya kan, PBB saya masih nyatu, bagaimana caranya saya untuk membuat PBB itu, syaratnya apa Bang? Ya, pertama kaitan tersebut artinya apa? Ketika surat tanah atau sertifikat yang mana ikut program PTSL sudah jadi dan berbentuk sertifikat dan itu sudah nama masing-masing ya. Nah, bagaimana cara kita untuk agar memiliki PBB atas nama kita pribadi? Betul. Pertama, kita harus lihat di sertifikatnya pada halaman kedua. Pada halaman kedua, apakah di situ tertulis BPHTB terhutang? Kalau BPHTB terhutang artinya bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB. Ada kewajiban warga negara ketika kita memperoleh tanah itu ada biaya perolehan atau ada biaya pajak namanya BPHTB. Orang tua memberikan kepada kita, orang tuanya masih hidup, namanya pajak hibah atau BPHTB hibah. Kalau jual beli ya pajak jual belinya. Kalau misalnya waris APHB akte pembagian hak bersama atau waris itu juga ada pajak warisnya. Dilihat kita sertifikat di situ, apakah tertulis BPHTB terhutang. Jika tertulis BPHTB terhutang, maka harus aturan yang pertama harus dilalui melunasi BPHTB terhutang tersebut. Bagaimana caranya? Nah, agar kita mengetahui bagaimana pembayaran pengenaan kita untuk membayar BPHTB terhutang, pertama kita lihat jumlah tanah yang kita miliki di sertifikat. Satu. Kedua, kita lihat NJOP PBB yang induk kita gitu. PBB yang induk kita. Nah, dari luas tanah yang ada di sertifikat dikali NJOP dikurang 60 juta kali 5%. Nah, itu hasilnya berapa? Kan gitu. Nanti di situ bisa diketahui. Bagaimana caranya kita untuk memastikan mendapat hitungan tersebut? Pertama, kita harus menghubungi PPATS Kecamatan Pondok Gede. Nanti jumlah itu semua mereka yang menginput. Pengenaan pembayarannya jumlahnya berapa, nanti mereka akan ada print out-nya. Print out tersebut dikenakan kepada kita untuk melakukan pembayaran di pertama di Bank BJB. Pengenaannya berapa duit, berapa uangnya di situ, nominal rupiahnya. Kemudian di PT Pos Indonesia Bisa, kemudian di bank-bank lain yang ditunjuk oleh Pemda Kota Bekasi. Setelah kita melunasi BPHTB terhutang tersebut di bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Bekasi seperti contohnya Bank Jabar Banten, BJB, Bank BTN atau PT Pos. Nah, kita membawa bukti lunas pembayaran BPHTB tersebut di BPN Kota Bekasi untuk dilakukan penghapusan terhadap BPHTB terhutang itu ya. Setelah kita melunasi BPHTB terhutang kita bayarkan di BPN Kota Bekasi, jumlah terhutang tersebut sudah dicoret. Setelah itu kita bawa berkas tersebut, KTP, KK, fotokopi sertifikat. Nah, terus fotokopi tadi itu BPHTB yang sudah terhutang kita bawa ke Bapenda. Nah, oleh Bapenda nanti akan dilihat berapa jumlah tanah yang dimiliki, nanti akan dipocel kalau istilah kita atau dikurangi dari jumlah ini. Kalau misalnya di situ ada 6 orang ahli waris atau 3 orang ahli waris, nanti Bapenda akan melakukan pemecahan tersebut sejumlah yang dimohonkan oleh warga dengan catatan BPHTB tersebut sudah terbayarkan.
Demikian. Selesai gitu ya. Oke, jadi nanti bisa warga untuk bayar dengan atas nama namanya tersendiri ya, udah pisah dari buku lama gitu Bang ya. Jadi kalau misalnya punya induk yang sudah terpecah akan mempunyai nama masing-masing pribadi, itu udah enak. akan memudahkan dia bahwa harta dia, tanah dia berjumlah 100 meter. Artinya per tahun dia akan membayar sesuai pengenaan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi, berapa jumlah nominal uangnya. Oke Bang, mungkin itu kayak penjelasan bagaimana caranya mungkin warga yang kemarin ada PTSL untuk membalik nama atau sesuai PBB-nya itu biar keluar dan sesuai nama yang sesuai ada di sertifikat gitu ya. Tadi sudah dijabarkan oleh pamor kita Bapak Akmal. Mungkin bisa nanti kurang lebihnya bisa langsung kontak ke Bapak Akmal untuk tanya-tanya atau untuk gimana caranya ya, dengan mungkin biaya bisa dihitung-hitung nanti sama Bapak Akmal. Berapa kenanya kita. Untuk tahun ini apakah ada ini Bang, ada pembayaran PBB itu yang tidak bisa ya, biasa apa? Ada pengurangan. Pengurangan gitu Bang. Ada nggak tahun ini kira-kira? Kalau untuk program tersebut, untuk saat ini belum ada informasi tersebut. Artinya apa tahun ini akan ada pengurangan, kayak misalnya tidak dikenakan dendanya, hanya bayar pajak pokoknya saja. Untuk tahun ini belum ada informasi, tetapi pemerintah Kota Bekasi pun akan menilai apakah tahun ini akan ada hal demikian. Itu bagaimana kebijakan dari Pemda Kota Bekasi, khususnya PLT Wali Kota kaitan tersebut. Kalau memang PLT mengatakan harus ada penghapusan atau pengurangan yang itu biaya dendanya, mungkin saja bisa, tapi kita nunggu informasi demikian gitu. Yang jelas, dan saya informasikan Pak RW kaitan di sini bahwasanya Pemda Kota Bekasi khususnya ya Kecamatan Pondok Gede dan Kelurahan Jatimamur, masing-masing di wilayah RW ada namanya pamor. Pamor itu adalah staf kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk menempati posisi di RW masing-masing. Pamor ada petugas pemantauan dan monitoring. Itu tugasnya banyak. Yang utama yang banyak pertama PBB dan juga kaitan pelayanan admin pelayanan masyarakat ya Bang ya, masyarakat bisa menghubungi pamor tersebut ketika warga masyarakat ada kesulitan untuk ada proses-proses kaitan dengan kependudukan, administrasi kependudukan, dan juga ketika ada masyarakat juga ingin, mohon maaf, ada penambahan lagi ketika ingin melakukan pembayaran PBB bisa juga melalui pamor, yang mana pamor tersebut nanti akan membayarkan ke bank-bank yang ditunjuk oleh Pemda Kota Bekasi. Biasanya nanti ada petugas-petugas yang standby di wilayah masing-masing atau di RW masing-masing Bang ya? Ya, khusus RW 8 ini ada 13 RT. Nah, saya selaku pamor akan muter, akan rolling, akan berpindah-pindah tempat untuk melakukan penagihan PBB tersebut. Contoh, untuk RT 1 kemungkinan bisa bertempat saya di rumah RT atau di Masjid Al-Jihad RT 1 RW 8. Siap. Untuk RT 2 itu kemungkinan di musola. Untuk RT 2 nanti ada tempat-tempatnya Bang ya? masing-masing. Oke, terima kasih Bang. Oke Bang, terima kasih atas PBB-nya, penerimaan PBB sudah saya terima. Nanti akan saya sampaikan dan saya serahkan ke RT-nya masing-masing untuk didistribusikan ke warganya masing-masing juga ya Bang ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun ini RW 8 warga diberikan kesehatan, bisa membayar PBB sesuai yang diharapkan pemerintah gitu Bang ya. Oke Bang, ini saya terima kasih semuanya. Bang, mungkin ada tugas lain, saya ucapkan terima kasih. Nanti mungkin ada RT juga yang mau ngambil PBB, nanti kita serahkan ke RT-nya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke. Jadi gitu guys, PBB sudah kita terima dari Pak Akmal. Nanti akan kita serahkan ke RT kita masing-masing yang 13 RT di wilayah RW 8 nanti akan kita serahkan dan untuk didistribusikan ke warganya masing-masing. Nanti setelah ini saya mohon seluruh RT yang ada di RW 08 setelah menerima surat PBB ini untuk mendistribusikan ke warganya langsung. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.